Semoga ibadah kita pada saat ini berkenan di hadiratnya dan diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah hari ini adalah Vikaris Aditya Pascal Pantau, SSI Teol MSI. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nas pembimbing yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Kini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengakui segala salah dan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Ya Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan yang sia-sia, belajar dengan tekun tentang firman-Mu, dan siap mengambil bagian dalam menjadi terang bagi sesama kami. Terimalah pengakuan kami, ya Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22, yang menyatakan, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Thank you.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 yang menyatakan, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh Pelkat PKP. Jika tidak ada, Ibu Bapak Saudara Jemaat, mari kita siapkan bahan bacaan kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jika kita telah menemukan bacaan kita pada pagi hari ini, kita tetap membiarkan Alkitab kita terbuka dan marilah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di saat ini, ya Allah, di hari ke-25 bulan kedua di tahun 2024, kami dihimpunkan berkumpul dalam rumah Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang di dalamnya juga kami mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, memahami maksud dari firman-Mu, dan juga mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh disegarkan dan dibekali lagi oleh firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kami melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Maka berfirmanlah, ya Allah, kami telah rindu dan siap untuk mendengar firman dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang kita akan bacakan secara berbalasan, yang menyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya, yang seperti meleleh embun ke gunung janggut Hermon Harun yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Meskipun hujan tidak menghalangi kita untuk datang dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Seperti biasa, mari saling bersalaman dan katakan damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kata rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama, baik dan damai. Artinya tidak bertengkar. Ini berbicara tentang pertalian, persahabatan, dan sebagaimana. Yang kedua, dia berbicara tentang bersatu hati, bersepakat dalam pengertian organisasi atau suatu perkumpulan warga dan lain sebagainya. Intinya adalah dari kedua ini, hidup rukun itu mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Mazmur 133 yang kita lantunkan tadi, walaupun ada miskomunikasi sedikit, adalah sebuah nyanyian ziarah yang dipakai oleh umat Israel atau Yahudi ketika mereka dalam perjalanan ziarah mereka menuju ke Bait Allah di Yerusalem, ketika mereka merayakan hari raya mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, atau yang belum tahu, saya menyampaikan ada 3 hari raya besar. Dan pada saat itu mereka berbondong-bondong dari berbagai macam penjuru, berkumpul dan bersama-sama melakukan ziarah mereka menuju ke Bait Allah di Yerusalem, pusat dari mereka beribadah, pusat daripada keberagamaan mereka. Tetapi kalau kita membaca secara kasat mata atau membaca tidak detail tentang Mazmur 133 ini, mungkin kita hanya bisa memahami di ayat yang pertama. Kalau kita melihat ayat kedua dan ayat ketiga, apa ini? Ayat yang pertama merupakan sebuah nasihat atau ajaran tentang bagaimana hidup bersama dengan baik dan rukun.
Kata rukun diterjemahkan dari kata yahat yang memiliki arti harmonis. Bagi masyarakat Israel, keharmonisan keluarga itu adalah hal yang sangat penting karena mengakibatkan terciptanya suatu kondisi kekeluargaan yang baik, yang indah, yang di dalamnya mereka harus saling menjaga, di dalamnya mereka harus saling memperhatikan, mendukung. Dan itu juga berarti bahwa rukun harus menembus segala bentuk dan sekat-sekat yang ada. Rukun tidak hanya sekedar formalitas, ucapan belaka, atau rukun itu bukan hanya sekedar konsep yang mati, tidak hidup. Tetapi rukun adalah sebuah proses menuju terciptanya keharmonisan hidup. Kalau kita membaca ayat 2 dan ayat 3, seakan-akan kita dibingungkan. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apa maksudnya itu? Ayat 2 ini pemazmur memberikan gambaran jika orang-orang atau keluarga atau kita juga, kalau kita tarik dalam konteks kita pada saat ini, kita juga hidup dalam rukun. Minyak yang baik, yang meleleh sampai ke jubah Harun adalah sebuah simbol bahwa Allah memilih atau mengurapi dan mencurahkan anugerahnya yang begitu bernilai, begitu berharga bagi orang-orang yang mau melakukan perintahnya. Perintahnya seperti di ayat yang pertama itu, hidup rukun. Sedangkan jubah Harun itu diartikan atau dimaknai sebagai totalitas hidup umat yang memiliki kewibawaan, yang memiliki kehormatan ketika hidup dalam kerukunan itu. Artinya hidup dalam kerukunan atau keharmonisan itu adalah hal yang sangat berharga, hal yang sangat penting, hal yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan, untuk kita hidupi, untuk kita laksanakan ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Karena hidup dalam kerukunan juga merupakan buah dari tindakan kita ketika kita merespon keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Ayat yang ketiga, pemazmur melanjutkan dengan sebuah ungkapan kiasan tentang embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon adalah puncak tertinggi di jajaran gunung yang ada di Libanon. Puncaknya selalu ditutupi dengan salju, es. Berbeda halnya dengan gunung Sion di Yerusalem yang selalu mengalami musim kemarau atau kekeringan. Itu ada gambarannya. Sebelah kanan itu adalah pegunungan yang ada di Libanon, dan yang kiri adalah pegunungan yang ada di Sion yang kering. Pemazmur menggambarkan gunung Hermon dan juga gunung Sion dipakai untuk sebuah kiasan yang menggambarkan berkat Allah bagi mereka yang hidup dalam rukun, seperti embun yang mendatangkan kesejukan, teduh, dan juga melambangkan kehidupan, adanya pertumbuhan. Kita bisa bayangkan jika tanah yang kering tandus, diberikan air,
atau embun, menjadi tanah yang subur dan juga menimbulkan atau menghasilkan adanya pertumbuhan. Seperti itulah yang digambarkan oleh pemazmur, bahwa jika hidup dalam kerukunan, maka berkat-berkat akan tercurah bagi kehidupan umat atau jemaat yang hidup dalam rukun. Ibu bapak saudara jemaat, sekali lagi ketiga ayat ini mau menggambarkan tentang bagaimana indahnya dan bagaimana enaknya jika hidup dalam kerukunan. Saya kira demikianlah firman Tuhan dipahami. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di pagi hari ini, di minggu kelima Prapaskah, mau mengingatkan kepada kita dan membekali kita untuk hidup bersama dengan rukun, seperti tema kita pada pagi hari ini. Sebagaimana Allah sebagai inisiator awal yang menginginkan kita hidup dalam rukun, yang rela turun seperti embun, yang memberikan kehidupan dan yang memberikan keselamatan kepada dunia yang gersang, dunia yang kering, dunia yang tandus karena dosa, dengan mengorbankan putra tunggalnya sebagai korban agar Allah dan dunia, kita manusia di dalamnya, boleh merasakan berkat dan anugerah keselamatan itu. Maka di minggu Prapaskah kelima, kita menghayati kesengsaraan, penderitaan, perjalanan Dia yang berkorban untuk keselamatan kita. Kita juga diajak untuk menjadi inisiator untuk menghadirkan kehidupan yang rukun dan damai. Pertanyaannya, apakah mudah? Tentu tidak. Pasti ada tantangannya. Pasti ada pengorbanannya. Pasti ada rintangannya untuk menjadi inisiator dalam kehidupan rukun dan damai itu. Tetapi kita harus mengusahakan itu, mengupayakan itu, agar hidup kita dianugerahi berkat dari Tuhan. Karena kerukunan atau hidup dalam rukun adalah sebuah buah iman dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Tentunya seperti yang diajarkan Yesus. Kita harus membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengampuni jika terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain. Dan juga tak kalah penting, memiliki kerendahan hati, kasih, dan juga kesabaran. Saya memberikan contoh seperti orkestra. Orkestra, setiap pemain itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk memainkan perannya masing-masing. Saya memberikan contoh seperti pemain simbal. Pemain simbal itu tidak kalah pentingnya dengan pemain trompet dan lain-lain sebagainya. Membutuhkan kolaborasi yang baik sehingga para pemain itu menghasilkan harmoni yang indah
sebuah orkestra. Drum tidak kalah pentingnya dengan yang lain. Tetapi kalau misalkan drum itu atau simbal dan lainnya menganggap diri mereka lebih daripada yang lain, maka hancurlah orkestra itu. Semua mau menonjolkan diri. Tetapi butuh kolaborasi yang baik untuk menciptakan sebuah harmoni yang indah. Nah, begitu juga dengan kita.